Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa salaman. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang Mister banggakan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mister dan anak-anak sekalian bisa melanjutkan belajar yang kemarin sudah terjeda karena libur. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi pelajaran akidah akhlak atau Islamik, masuk ke bab 11 tentang adab bertemu dan berteman. Islam sudah mengatur bagaimana ilmu cara bertamu dan berteman yang baik dan benar. Mari kita mulai dari pertama, didahului dengan surat yang terkait dengan bertamu dan berteman. Ini konsep petanya meliputi tentang adab bertamu, adab berteman, kemudian tentang kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, kemudian meneladani persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Mari kita mulai dari bab pertama tentang adab bertamu. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 140 di buku Akidah Akhlak atau Islamik. Beretika saat bertamu merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama Islam, seperti bersikap ramah, berpakaian sopan, dan banyak senyum. Akan tetapi adab atau tata cara dalam bertamu juga harus diperhatikan. Ketika bertamu, kita tidak boleh menyusahkan orang yang kita kunjungi. Misalnya minta dibuatkan minuman yang macam-macam, bertamu terlalu lama, dan sebagainya. Islam sudah menganjurkan, sudah mengatur tata cara beradab dan bertamu. Demikian seharusnya jika kita bertamu ke rumah teman saudara atau handai tolan. Untuk lebih jelasnya adab ketika bertamu. Adab bertamu yang pertama, pilihlah waktu yang sekiranya longgar. Waktu libur ya boleh, ya waktu yang longgar. Jangan waktu-waktu istirahat, malam hari jangan. Ya kalau bisa waktu libur. Jika anak laki-laki bertamu ke rumah teman perempuan untuk menanyakan PR, misalnya, mintalah bapak atau ibu untuk menemani atau mendampingimu. Nah, itu sangat ketat sekali ya. Peraturannya sangat jelas. Ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Jika sampai 3 kali diketuk tidak ada jawaban, pemilik rumah sebaiknya pulanglah. Keempat, jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Misalnya mengintip lewat kaca jendela, lubang pintu, dan sebagainya. Jangan terburu-buru masuk dan duduk sebelum dipersilakan pemilik rumah. 6, jika akan pulang pamitlah kepada pemilik rumah. Ini sangat jelas. Peraturan ketika bertamu, kita tidak boleh mengintip. Ketika mau masuk kita ketuk terlebih dahulu. Disunahkan 3 kali ketuk, kemudian setelah 3 kali kalau tidak ada jawaban, lebih baik kita pulang. Ya. Kemudian tidak boleh terburu-buru masuk, belum dipersilakan masuk sudah masuk duluan. Ini juga jangan ya, hindari tindakan yang seperti ini. Kemudian ada berteman adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah keluarga. Setelah keluarga itu ada teman yang baik yang perlu kita hubungkan silaturahim. Hindari pertengkaran dengan teman. Mungkin sekali berselisih dengan teman karena tidak ada yang mau mengalah. Wajar ya. Setiap kadang hubungan ada perselisihan, berbeda pendapat, itu wajar. Tapi jangan berlebihan kita untuk mendalami atau terus berselisih. Jika hal itu terjadi, hendaklah cepat-cepat berbaikan kembali. Nah, apabila kita sudah berselisih, hendaklah kita cepat-cepat untuk baikan ya, saling memaafkan. Ya. Jangan sampai berselisih berubah menjadi perkelahian
Islam melarang perselisihan berujung pada putusnya pertemanan. Nah, Islam sangat melarang sekali untuk bertengkar apalagi memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahmi. Orang yang sangat tidak akan masuk surga bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Maka barang siapa yang merasa dirinya iman kepada Allah dan hari akhir, maka bersilaturahimlah. Maka dari pertengkaran itu hendaklah kita segera untuk menyelesaikan dan meminta maaf. Itu namanya menyambung silaturahim. Kalau kalian kepingin masuk surga, maka segeralah meminta maaf atau memberikan maaf. Ya, untuk itu jagalah keharmonisan dengan saling menyayangi di antara teman. Setiap hari kita bertemu dengan teman, baik di sekolah, di lingkungan rumah, atau di berbagai tempat. Kita juga tinggal bertetangga dengan teman. Oleh sebab itu kita harus memiliki adab ketika berteman, adapun adab-adab terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu hidup rukun dengan teman, jangan berantem, ya. Kita langsung baikkan, saling berbagi. Nah, itu juga. Segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran tadi yang sudah Mister sampaikan. Harus saling maafkan. Kalau kalian tidak memaafkan, maka itu namanya memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Saling menjaga, menghormati dan menyayangi. Itu tentu menjaga, tidak boleh merusak barangnya teman. Menghormati, ya tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Menyayangi, tidak boleh menyakiti, ya. Segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Kalau kita punya teman punya masalah, teman pun sedang bersedih, kita harus saling membantu bagaimana meringankan beban teman kita yang sedang sedih. Kita hibur, ya. Apabila teman kita nggak bawa ballpoint atau tidak bawa buku, ajak mereka atau kita pinjamkan. Mereka nggak bawa buku, kita ajak untuk bergabung, saling membaca bukunya, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada sesama teman. Kalau ada teman kita yang berbuat jahat, kita ingatkan dengan baik-baik bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Kita ajak untuk mengatakan bahwa inilah perbuatan yang baik dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena hal itu, maka Allah akan turunkan rahmatnya, dan orang yang mengajak mendapatkan pahala. Betapa mulianya akhlak seorang muslim jika membuat temannya merasa senang dan nyaman. Senantiasa lebih mementingkan kebutuhan temannya dibandingkan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Ya, apabila salah seorang temanmu datang mengadukan keperluan kepadamu, bergembiralah atas kedatangannya. Sadarilah bahwa ia lebih mengutamakan daripada orang lain. Ya, sebaiknya gitu ya. Kita sebagai teman, kalau teman kita minta pertolongan, segera kita menolongnya semampu kita, ya, jangan dipaksakan. Untuk pertemuan kali ini cukup ini yang Mister sampaikan. Coba kalian amati, kalian pelajari kembali mengenai tentang adab bertamu dan adab berteman. Islam sudah mengatur semuanya, tinggal kita melaksanakan. Insya Allah apabila kalian melaksanakan dengan aturan-aturan syariat Islam, itu kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.